Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan jamaah perwiritan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka perwiritan kita yang kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Adapun nasihat pada malam hari ini untuk kita semua, yakni Al-Quran surat Al-Imran ayat 54 yang berbunyi, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Yang artinya adalah mereka berusaha menipu Allah, atau mereka punya makar, mereka punya tipu daya muslihat. Wa makarallah, dan Allah juga punya tipu daya, Allah juga punya tipu muslihat. Wallahu khairul makirin, dan ternyata rencana Allah, tipu daya Allah, muslihat Allah itu adalah yang terbaik. Ayat ini berkaitan dengan pernyataan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald John Trump atau Donald Trump, yang akan dilantik tak beberapa lama lagi. Dia membuat sebuah statement bahwasanya jika dalam 3 hari atau 4 hari Hamas tidak menyerah, orang Palestina tidak menyerahkan bumi Palestina itu kepada penjajah Zionis Israel, maka kami akan jadikan Gaza itu neraka. Berselang 3 hari ucapan Donald Trump itu, ternyata berlakulah ayat Al-Imran ayat 54 tadi, bahwasanya mereka punya tipu daya, mereka tidak sadar bahwasanya Allah itu ahli dalam segala hal. 3 hari ketika Donald Trump menyatakan ingin menjadikan neraka di Gaza, ternyata Allah jadikan neraka di Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang luasnya sama persis dengan luas Gaza hari ini. Dan Allah tidak mengirimkan pejuang berupa manusia, cukup satu makhluk yang namanya api, ditiup angin, lalu kemudian mampu membumi hanguskan California, Los Angeles, separuh Los Angeles itu habis. Jadi bahwa apa? Kalau kita ini terbakar sawit, kebun sawit musim panas itu terbakar, lalu kemudian tanah gambut terbakar. Kalau di sana gedung terbakar. Begitu dahsyatnya api itu sehingga hari ini sudah memakan korban jiwa lebih kurang 24 orang. Artinya rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya rencana. Allah punya rencana, dan ternyata rencana Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Orang kafir punya tipu daya, muslihat dan sebagainya, dan Allah punya muslihat, dan muslihat Allah itu adalah yang paling baik. Kita tidak menduga tanpa mengeluarkan sedikit pun biaya, tenaga, pikiran dan sebagainya, cukup Allah utus satu makhluknya yang bernama api, dan kemudian mampu membuat panik seluruh warga California atau Los Angeles. Sampai pun hari ini kebakaran terus melanda. Maka daripada itu, dari kejadian ini kita mengakui bahwasanya kita ini adalah manusia, kita ini lemah, kita tak punya daya dan upaya, maka tidak ada kata yang pantas keluar dari mulut kita kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satu daya upaya pun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dulu bapak saya waktu di Penyalai pernah menarik kayu ongkak itu atau papan untuk membuat kapal. Sekitar 3 meter di hadapan bapak saya itu keluarlah seekor harimau yang besar. Lalu posisi bapak saya itu tidak memakai baju karena di dalam hutan. Lalu kemudian melihat harimau itu sudah posisi ingin menerkam. Lalu satu kalimat yang teringat di benak ayah saya, lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu harimau itu atas izin Allah pun melangkah pergi. Dalam cerita ayah saya itu
sampai bergoyang perut harimau ini tadi, sampingkan gemuknya harimau tadi. Jadi kita manusia, kita lemah, kita punya rencana, Allah punya rencana, dan rencana Allah itu adalah rencana paling baik. Mudah-mudahan kita selalu menikapi kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.